ini disupport oleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel satu dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya guys. Perhelatan akbar pada PON 21 di Aceh Sumatera Utara sudah selesai dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 20 September kemarin, dan Provinsi Riau mendapatkan 21 emas, 22 perak dan 37 perunggu di posisi 12. Namun untuk diketahui juga bahwasanya di PON di Bandung beberapa waktu yang lalu posisi Riau di peringkat ke-7 dan di Papua di peringkat ke-8. Nah, anggaran PON ini mengeluarkan anggaran sekitar 43 miliar pada PON Sumut ini, yang mana kontingen dari Provinsi Riau itu membawa 467 ofisial, itu diantaranya ada 330 atlet, ada 11 teknisi dan 85 pelatih dan 41 manajer. Nah, untuk membahas ini di samping saya sudah ada dua narasumber. Kita sapa dulu Bang Jeffrey sebagai mantan atlet biliar di Provinsi Riau. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada orang ganteng. Di sebelah saya ini ada mantan bidang hukum KONI Provinsi Riau, Bung Denny Gafrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, perhelatan akbar kemarin peringkat 15 Provinsi Riau mendapatkan 21 emas. Tanggapan Anda, Bang Jeffrey? Ya, saya sebagai mantan pelatih, mantan pengurus Sekum Provinsi Riau, yang mana saya sudah berkecimpung di KONI ini sejak tahun 2005. 2005, sejak dari kantor pertama di Gor Tribuana, sampai sekarang pindah di Jalan Gajah Mada. Nah, saya melihat hasil seperti ini, profesi saya pun di media, saya melihat untuk kepengurusan KONI yang sekarang ini, keberhasilan itu dilihat dari peringkat, bukan medali. Ya, ini real. Saya sebagai orang kita sportif, dan kalau medali yang 21 sama dengan Jawa Barat di Papua itu memang sama, tapi ketika kinerja kita tidak memasuki peringkat 10 besar yang diminta oleh Provinsi Riau, ya mungkin imbauan dari gubernur atau dari Sekda supaya Riau tetap bertahan di 10 besar. Nah, orang tahunya kan berada di peringkat berapa. Kalau terlempar dari 10 besar, berarti itu suatu kemunduran. Nah, saya selalu berkecimpung, duduk di kantin, duduk di mana, berkomunikasi dengan pelatih, pengurus cabur. Memang untuk periode sekarang ini, di bawah kepemimpinan Bapak Iskandar Husin ini sangat jauh dari harapan. Ya, terutama ketika kita berada dalam kantor KONI itu, rasa kekeluargaan itu sudah tidak ada lagi. Nah, kita mau ketemu dengan si A, dengan pengurus teras lah, pengurus intinya. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dengan apapun. Nah, itu keluhan itu tuh hampir semua cabur yang menyampaikan sama saya. Saya sebagai orang media, saya mantan pelatih, mantan atlet, pengurus, ya kita suasana yang kondusif yang seperti dulu eranya Pak Yerman Yusuf, Pak Rusli Jainal, Pak Rizal Pakis, itu sangat jauh dari yang sekarang ini. Nah, berarti antara komunikasi saja sudah tidak benar lagi, bagaimana untuk memotivasi seorang pelatih, seorang atlet. Nah, yang selama ini ketika almarhum Pak Rizal Pakis itu setiap atlet, pelatih itu diajak berkomunikasi, diajak duduk bersama, minimal minum teh lah di kantin. Ini apa keluhan. Nah, itu yang tidak ada sama sosok Iskandar Husin ini. Mungkin ya kita berharap untuk kedepannya, bukan kita untuk menilai ini adalah buruk, tidak. Ya, olahraga ini suatu kebanggaan setiap provinsi.
ketika olahraga kita bagus, olahraga kita baik, berarti kok provinsi itu akan harum dimanapun kita. Begitu Pak. Ya, Iskandar Hussein sebagai ketua KONI provinsi kemarin mengatakan meminta maaf. Ya. Bahwasanya dia tidak sampai 10 besar. Ya. Permintaan maaf kan sudah dilakukan. Apakah Anda terima? Ya, kalau permintaan maaf itu tetap kita terima. Ya, permintaan maaf kita bagaimanapun beliau sudah minta maaf kepada masyarakat dia. Bahwa mohon maaf saya tidak bisa mempertahankan prestasi di 10 besar. Itu sah-sah saja. Tapi untuk kedepannya olahraga Riau ini harus dipimpin oleh sosok-sosok yang energik, yang betul-betul tahu sistem. Nah, kita bukan menyalahkan Pak Iskandar Hussein gitu. Yeah. Tapi yang tinggi ini kayak wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, ini tidak saling komunikasi yang benar gitu. Nah, yang terutama adalah di bidang prestasi. Yeah. Nah, Kabid Binpres ini betul-betul orang yang mengerti olahraga. Orang betul-betul mengerti sistem. Ini kebutuhannya apa? Seorang atlet nih, satu cabur ini kebutuhannya apa? Yeah. Ini harus ada pendekatan secara emosional. Inilah yang namanya sebagai orang tua dari seluruh cabur. Ini keluarnya apa? Ini tempat latihan kalian seperti apa? Ini banyak cabur-cabur yang seperti ini. Dia tempat latihannya tidak ada. Ada lagi yang kemarin TC penuh di Hotel Ratu Mayang Garden. Tidak ada tempat latihan, dibersihkan. Akhirnya tiba-tiba diminta duit sama cabur, sama ini. Dan ada lagi seperti senam. Dia atletnya ada di Platnas, tapi tiba-tiba dicoret oleh Kabid Binpres tanpa ada komunikasi dengan pelatih. Nah, itu pernah saya juga beritakan juga. Nah, seperti cabur-cabur lain. Banyak keluhan. Terakhir saya senam. Terakhir saya dapat informasi bahwa kemarin waktu mendatangkan pelatih fisik stamina, seluruh cabur dikumpulkan. Ya, entah waktu itu apa namanya tuh, Bintek. Dua hari kalau nggak salah, itu semua pelatih mempertanyakan ini yang memberikan suatu ilmu ini, dia ini sebagai apa gitu loh. Sertifikatnya bagaimana, lisensinya dari mana, pelatih fisik, pelatih stamina ini. Iya, dipertanyakan ya sama-sama pelatih. KONI tidak bisa menjawab di prestasi apa dia ini, apakah sekolahnya di mana gitu ya kan, sekolahnya di Jerman. Kita tahu atletik itu banyaknya dari Amerika, pelatih kayak Bang Asnur, dia ngambil studinya, ngambil sekolah fisiknya, staminanya di Jerman, kan jelas sertifikat lisensinya. Dan sekarang ini contoh seperti di biliar, itu pelatih yang membawa atlet biliar ini ke PON ini tanpa ada lisensi, tanpa ada sertifikat. Nah, ketika zaman Pak Rizal Pakis, itu semua pelatih yang membawa cabur, membawa atlet, itu harus minimal harus ada sertifikat pelatihnya, walaupun itu sertifikat dasar. Begitu Pak Eka. Ya. Bung Denny, Anda sebagai mantan bidang hukum di KONI 2000 berapa? 2021. Ya. 21 ya, pada zaman Pak Yuyu ya. Pak Rizal Pakis. Dua periode ya. Anda melihat dengan dana 43 miliar ini, KONI Aceh Sumut itu, apakah sudah cukup atau memang masih kurang? Karena kalau di PON Papua malah 35 miliar. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ini mengenai KONI ini, saya kalau bicara KONI mungkin sudah dari A sampai Z saya paham ya. Jadi berbicara sebelum masuk ke anggaran, kita bicara mengenai prestasi dulu. Di PON waktu kita tuan rumah itu kita di nomor 5, peringkat 5. Kemudian kita PON lagi di Jawa Barat posisi 7, ranking 7. Kemudian di PON Papua itu ranking 8. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan
PON yang Aceh Sumut dengan nilai 43 miliar dibandingkan dengan 35 miliar waktu di Papua. Itu kalau Riau mendapat posisi di 12, itu adalah kegagalan yang sangat fatal. Kegagalan yang sangat fatal, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya bandingkan, ya, ini biar kita kupas tuntas. PON di Papua kita bandingkan dengan PON Aceh, nilai jumlahnya saja sudah berbeda. PON Aceh ini 43 miliar, PON Papua itu 35 miliar. Kita masuk ke PON Papua. PON Papua ini kita ada suatu krusial yang sangat kita menyedihkan. Satu, kita dilanda COVID yang cukup pada puncaknya pada saat itu. Kita TC-nya terbatas, pelatihannya terbatas, bahkan latihnya pun sore pakai masker. Kita nggak boleh berinteraksi dengan orang-orang lain, dan memang steril. Kami pun steril, nggak boleh. Nah, itu kami bagaimana berupaya agar pada posisi PON Papua itu kita harus tepat mendapatkan 10 besar. Itu dia, COVID yang sangat pada puncaknya pada saat itu. Yang kedua, anggaran yang terbatas. Karena anggaran ini diambil dari untuk COVID ini. Ada sharing budget antara COVID ini. Ditarik. Mungkin Pak Jepri sendiri tahu mungkin 35 miliar tuh. Nah, budget kita terbatas. Semua terbatas, semua terbatas gitu. Nah, kemudian kita berangkat itu dari Pekanbaru ini, membawa kontingen itu jam 7 pagi kita berangkat dari Pekanbaru. Sampai di Jakarta itu jam 9 pagi. Nah, dari jam 9 pagi kita di Terminal 2 itu kita menunggu sampai jam 4 subuh. Nggak ada manusianya di bandara itu. Hanya kami, kontingen-kontingen Riau itu saja. Mau cari makan keluar juga nggak bisa. Keluar bandara pun juga nggak boleh. Karena COVID, posisi COVID. Dan begitu kami keluar bandara, kami harus disterilkan lagi. Harus masuk isolasi lagi. Jadi kami memang menunggulah memang makanan itu dari luar gitu. Jadi nggak bisa keluar bandara saja, kami nggak boleh, apalagi kemana-mana gitu. Jadi menunggulah, kami mandi pun tidak gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, pada PON Papua itu lagi konflik. Nah, itulah sejarah PON di Indonesia. Mungkin setiap kontingen itu dikawal dengan Brimob dengan senjata lengkap. Jadi setiap cabur, katakan kemarin itu Dayung itu kami itu ada sekitar 7 apa 8 Brimob, 3 pakaian sipil preman, intel, tapi bersenjata lengkap gitu. Yang 5 itu senjata lengkap, memang pakai baju Brimob betul gitu. Baju dinas. Dan kami tidak boleh keluar dari ring dari mereka. Tetap mereka pantau. Begitulah dahsyatnya kami di Papua itu. Bahkan untuk beli air minum aja ditanya sama Brimob, mau kemana Pak? Mau beli, biar kami yang ambilkan. Jangan kemana-mana. Karena kenapa? Karena posisi pada saat itu Papua itu lagi kontak senjata. Dan kami nggak bisa. Dalam hotel kami itu Pak, kalau Bapak mau tahu, kami masuk hotel, kami nggak bisa keluar lagi. Jadi kami di dalam hotel aja terus kerja kami. Nggak bisa kemana-mana. Nah, karena situasi Papua itu memang kami bahkan Dansat Brimob pun ikut sama kami. Satu dari awal berangkat sampai akhir. Dansat Brimob pada saat itu Pak Herianto salah saya itu full ikut kita, mengawal kita full. Nah, dari situ kami dari posisi pada saat itu bagaimana kami bisa mempertahankan minimal 10 besar. Coba bayangkan dengan posisi dana yang terbatas, COVID yang tinggi, keamanan kami, semua harus kami pikirkan. Tapi alhamdulillah karena niat kami baik, niat kami itu betul-betul untuk membangun olahraga di Riau ini, akhirnya alhamdulillah target kami tercapai dan sangat tercapai. Nah, sekarang dibandingkan dengan Aceh Sumut dengan dana 43 miliar dengan peringkat 12, ini gagal total saya rasa. Kesalahan itu bukan pada cabur. Jadi saya berharap jangan dicalahkan cabur. Cabur nggak salah. Karena kita juga harus tahu tugas pokok dan fungsi dari PONI itu hanya 3. 1, melahirkan atlet. Setelah dia lahirkan, kemudian yang kedua membina atlet. Setelah lahir dia bina.
Yang ketiga, membuat prestasi atlet. Jadi setelah dia lahir, dia besarkan, dia didik, dia kasih makan, dia atur, dia polakan semua kehidupannya, bagaimana atlet ini, bagaimana perkembangan atlet, sampai kesehatan atlet, itu tugas KONI. Kemudian dari situlah kita memperoleh hasilnya. Jadi jangan kegagalan ini disalahkan cabur. Jangan, saya nggak setuju. Oh, caburnya goblok, caburnya gini, atletnya begini. Enggak. Bukan. Itu KONI yang punya gawe. Bapaknya cabur ini KONI. Jadi makanya sangat disayangkan kegagalan ini memang kegagalan mutlak. Kalau segi permintaan maaf itu sah-sah saja. Tapi hidupnya suatu negeri, hidupnya suatu wilayah, hidupnya sebuah provinsi, orang akan mengenal melalui olahraga. Kalau kita peringkat 5, oh provinsi mana itu? Kita peringkat 7, provinsi mana itu? Bahkan saya dapat berita kemarin, Lampung yang sudah bertahun-tahun ikut PON, itu tidak pernah meraih 10 besar. Sekarang dia meraih di 10 besar, kalau nggak salah di ranking 9 apa ranking 10. Bahkan mereka arak-arakan di kota Lampung itu. Nah, itu pun luar biasa itu. Luar biasa. Jadi artinya apa? Suatu kebanggaan sama mereka bahwa kami masuk 10 besar gitu. Nah, saya berharap KONI ini ke depan harus berbenah. Harus memperbaiki. Belum lagi persoalan-persoalan KONI ini, mulai dari gaji pegawai yang sudah dipersidangkan sampai hari ini, karena kebetulan saya pengacaranya, ada pegawai KONI yang diberhentikan. Kalau di dalam pertandingan mungkin sudah 7-0 ini, tapi KONI-nya sendiri nggak mau bayar sampai hari ini. Bahkan sudah ada penyitaan, lawan lagi, menang lagi, lawan lagi, menang lagi. Nah kan nilainya nggak cukup signifikan lah, hanya 142 juta. Apa salahnya? Ini hak orang loh. Dan ini putusan negara. Putusan negara itu harus dilaksanakan. KONI kan bagian dari negara. Yang mengatur, belum dibayarkan. Belum lagi persoalan-persoalan lain gitu. Nah makanya ke depan kalau ada pemimpin pemilihan gubernur nanti terpilih gubernur yang baru, ya kalau bisa ketua KONI-nya yang betul-betul paham dengan olahraga lah. Ya, yang energik, yang betul-betul karena olahraga ini akan menjadikan simbol di sebuah provinsi. Masa bakti Iskandar Husain itu mulai dari tahun berapa sampai tahun? Kalau tidak salah kemarin 2022 sampai 2026. Ya. Nah, jadi ada satu lagi tambahan mereka bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Denny ketika Papua itu kita seperti berjuang bukan hanya untuk menghadapi atlet, tapi kita berjuang untuk COVID corona, perjalanan kita yang jauh. Seperti kami berangkat pagi, besok paginya itu sampai di Timika itu, dari 7 pagi sampai di Timika itu, kami itu nggak melihat seperti kota. Maka kita tuh bertanding itu dalam keadaan was-was. Tapi dengan semangat dari ketua KONI beliau, sosok beliau Pak Indra Pakis ini menganggap kita ini seperti anak sendiri. Kami itu tidak ada gap gitu. Nah sekarang seperti yang sekarang ini, ketika kami ke KONI itu, ke ruangan wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3 itu tidak bisa. Sama-sama sekumnya kita nggak bisa ketemu. Nah ketika waktu Pak Indra Pakis periode kemarin ini, kita bukan setiap manusia itu pasti ada minusnya. Tapi nilai plusnya Pak Indra Pakis ini, sosok Pak Indra Pakis ini, kita diajak duduk di ruangan dia, bercerita. Habis itu ketika kita ke ruangan Binpres, itu seperti rumah sendiri. Jadi apapun atlet bawa sini, pelatih ketemu. Jadi kita tuh rasa diperhatikan loh. Ini rumah kita loh. KONI itu rumah kita, rumah para atlet, para cabur. Ini kita masuk ke ruangan aja seperti kita saling nggak kenal. Nah itu yang kita harapkan untuk kedepannya, bahwa pengurus KONI ini harus mengerti cabur ini. Siapa yang pelatihnya, siapa atletnya. Nah ketika ada keluhan dari pelatih sama atlet, itu langsung ditanggapi, direspon. Ini contoh ya Pak ya, ini ada salah satu cabur, ada pertandingannya 2 hari menjelang keberangkatan, baru ada. Nah ada lagi salah satu cabur, dia membawa peralatan tanding dia. Tidak ada komunikasi. Cabur itu sendiri yang apa?
Nah, ketika waktu zaman Pak M, seperti berlayar, motor, itu disiapkan dari awal. 2 bulan menjelang itu tuh udah pakai apa, pakai kargo, pakai mana, pakai pesawat apa, pakai kapal apa, sampai segitu detailnya seorang ketua itu. Nah, sekarang ketua ini ketika saya pertama ketemu hanya satu kata dia sudah nggak ada. Pak, ini gimana tentang sabor saya, tentang biar saya. Nah, tiba-tiba katanya beliau ini kalau tidak ada kepengurusan, tidak akan saya berangkatkan, saya tidak akan mempertanggungjawabkan, saya akan mempertanggungjawabkan. Ini real, Pak. Saya bilang, ini Pak, ketika kami 2018 tidak ada kepengurusan, Pak, tapi Pak Dirjen Pakis ini ketika kami Polri ke Bengkulu 2019, itu kami diberangkatkan loh Pak, dipanggil. Alhamdulillah, beliau ketika itu saya bawa yang banyak junior, itu juara umum loh Pak. Kami mengalahkan Sumut dengan jam-jam itu adalah atlet pelatnas, 80-70% di atlet pelatnas. Peneliti sendiri kalau melihat hal kayak gitu, apakah ada nanti dari teman-teman para calon yang akan musdalu? Kalau bicara musproplub namanya, iya bukan musdalut ya, musproplub. Kalau bicara musproplub itu mungkin gawenya cabur, karena ketua itu kan dipilih oleh cabur. Nah, dari awal pemilihan ketua KONI yang sekarang ini pada tahun 2021 itu, saya kan termasuk juga tim penyaringan dan penyaringan. Nah, ada trouble di situ. Mungkin masih ada beritanya di Rio TV. Hanya saya sendiri yang memprotes pada saat itu. Ada pimpinan sidangnya namanya Maijen Andri kalau nggak salah ya, Jadi saya sampaikan, ini salah saya bilang. Seharusnya rapat anggota tahunan dilakukan dulu saya bilang. Nah, entah bagaimana ceritanya memaksakan sesuatu kehendak yang tidak pada sepatutnya, ya ini yang hasilnya. Nah, dibuatlah semacam pada saat itu sosialisasi dan rakor. Sosialisasi dan rakor. Masih ada kok, dokumen ini saya masih simpan. Jadi saya bilang, saya protes di Area Duta pada saat itu. Saya sampaikan, kenapa dibuat harus lagi sosialisasi? KONI ini bukan pertama kali hadir di Riau. KONI ini bukan pengenalan, saya bilang. Yang harus saudara lakukan adalah rapat anggota tahunan tahun 2022. Di situ baru dibentuk tim penyaringan. Di situ dibentuk tim caretakernya. Terdiri dari 5 orang, saya bilang. Perwakilan cabur, demisioner itu sendiri, ketua demisionernya, kemudian caretakernya, kemudian ada perwakilan lagi, kalau salah 5 orang. Saya sampaikan di situ. Itu baru musproplub sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya sampaikan itu. Karena saya baca itu. Karena ada teman saya satu bidang hukum juga. Mungkin ya saya nggak tahu lah ya apa dia berputar-putar, nggak tahu saya. Jadi kan kalau saya orangnya begini, apa Bang Eka, saya orangnya saya cinta dengan Riau ini. Saya nggak ingin keberhasilan Riau ini, terutama di bidang olahraga, kita gagal total. Saya nggak pengen kayak gitu. Makanya saya protes juga. Saya tidak masuk pun dalam pengurusan KONI Riau, nggak ada masalah sama saya. Lagi pengacara saya ada kok. Saya bisa berinteraksi kok. Tapi nawaitu saya, niat saya yang bagus, saya bilang. Saya sampaikan. Kenapa aku bilang? Karena saya ingin KONI ini bisa menghasilkan dan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi untuk Provinsi Riau. Itu saja. Nggak ada lagi yang apa saya bisa sampaikan. Nggak perlu kita otak-atik KONI ini begini-begini, enggak. Makanya kalau untuk bicara musproplub mungkin ya dari pihak Bung Jepri mungkin. Cabur lah yang punya gawe. Kalau saya kan nggak punya gawe untuk bicarakan itu. Nah, cuma kan yang saya sayangkan di KONI juga masalah atlet yang kemarin. Tarik ulur antara Azhara dengan Sulteng dengan Riau. Tarik ulur. Nah, akhirnya pada posisi akhir memang Azhara di posisi di Bauri itu memang ditetapkan untuk di Riau memang. Tapi kan Azhara ini sudah menghasilkan medali emas di Sulteng. Kan dia lomba pertamanya di Sulteng. Disuruh pindah ke Riau, protes lah dia. Nah pertanyaannya, ini kan bukan prestasi dari Riau juga. Dari Sulteng yang diambil, ketika menang berperkara di Bauri, maka secara otomatis pindah medali itu ke Riau. Nah, ini anak kan tarik ulur akhirnya. Padahal jelas, Azhara itu kan orang Riau. Kenapa bisa lepas? Nah, itu dia. Di situ pengawasan KONI Riau yang lemah.
Itu saya bilang tadi. Itu 3 pokok fungsi KONI tadi yang saya bicarakan itu. Seharusnya KONI terkait dengan bidang itu, mungkin bidang hukum, masalah kontrak, harus jelas dong. Ya. Kontraknya bagaimana, kemudian kompensasinya seperti apa yang dibutuhkan Azhara, apa yang harus diberikan untuk Riau. Kalaupun nanti Azhara lari dari sesuai dengan kontrak, apa ultimatum yang harus kita kasih, apa nanti risiko yang harus diterima Azhara, itu harus jelas. Nah ini kan tidak jelas nih. Saya agak lucu gitu. Kenapa pada hari hanya ini bisa tarik ulur antara Sulteng dengan Riau gitu? Ini ada apa denganmu nih gitu? Makanya ada juga kawan-kawan dari media juga bilang, bang itu ada jual beli atlet itu katanya kan? Ah ini kan mafia olahraga nih. Kalau jual atlet saya memang ada yang paham. Jadi saya tidak masuk ke situ, tapi alibi saya berpikir, oh bisa jadi ini saya bilang gitu kan. Cuma ketika Azhara itu PON sudah dimulai, dia bertanding di Sulteng nih. Berenang lawan sekuat tenaga dapat medali emas. Kemudian Riau seakan terkejut, kok ada di Sulteng nih Azhara nih. Padahal kan kita yang ngasih dia makan, ngasih dia uang, kasih dia semuanya gitu kan. Nah, di situ ini kebodohan siapa? Ini saya agak buka-buka nih. Kebodohan siapa? Ya kebodohan kita dong. Kenapa bisa lepas? Makan di tempat kita, besarnya di tempat orang. Sedangkan cabang olahraga sendiri, pengurusnya cabang sendiri bagaimana hal itu? Ya, kalau dari saya ya, Pak, Bung Mereka, semua cabur itu sudah mau dengan kondisi keadaan sekarang ini. Bahwa antara cabur dengan KONI ini banyak terjadi dia. Itu yang real ya. Ini bukan saya ada, tapi kan ada grup juga nih. Grup pelatih seluruh cabur PON. Ya, saya sendiri yang tidak ikut PON kemarin, alhamdulillah saya tidak ikut. Tentu saya kalau jika KONI seperti ini, kita berangkat dengan tidak senang. Ya, kita perlu ketemu dengan pendidik KONI ini ya mungkin saya alhamdulillah kayak saya yang dari awal saya besarkan, saya jadikan memang itu memang tidak mau ikut. Berarti dari Aceh sumber atlet dia ikut atau tidak? Ikut. Tapi pengurusnya nggak ada. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita ini, Pak Iskandar Husin sama Pak Sanusi, bahwa beliau kalau tidak ada pengurus saya tidak akan berangkatkan. Ternyata diberangkatkan. Jadi kan ini orang tua kita loh. Ini orang tua kita loh yang beliau. Tidak ada pengurus, tidak berangkatkan. Tidak ada ya, karena tidak berani mempertanggungjawabkan kepada apa. Tiba-tiba berangkat. Nah, yang membawa atlet kita ini atlet saya loh sebetulnya. Yang kayak Yogi, ada memang saya sampaikan beliau ini tidak untuk diperlu dapat medali emas lah, tapi perunggu perak ada. Ya, kayak di Polwil, Bengkulu, kami juara umum 3 medali emas, ya 2 perak 1 perunggu, mengalahkan Sumut dengan Jambi. Nah, kayak di Bangka Belitung 2014 kami dapat emas, 2 emas, 5 perak, 2 perunggu, kami peringkat 2. Nah, berarti kan untuk Sumatera kan kita dihargai, dipandang prestasi kita ini. Nah, itu kan tidak ada sama sekali, berarti yang orang tua kita ini menganggap cabur yang dia ketua inilah yang cabur dia sendiri. Cabur yang lain tidak, ternyata senam 6 medali emas. Itu yang pelatih Bang Marcos ini, itu sahabat saya. Yang selalu kami turunkan pikiran. Nah, yang paling ekstrimnya lagi, kita bukan ekstrim lah saya sampaikan. Waktu di Papua uang saku kita 6 juta. Yang di Aceh ini 1,5 juta. Lucu. Selama pertandingan dari tanggal 9 sampai tanggal 20 itu 1,5 juta. Kalau di berita saya baca 450.000 per hari loh itu. Per hari. Nah, saya ada yang menyampaikan sama saya cabur ini. Saya sama cabur ini berapa mau 1,20.000? Berapa hari 6 hari ya 1,5. Nah, sebetulnya uang saku itu sama. Nggak ada beda beberapa hari dia. Nah, itu yang diterapkan oleh Pak Mirza Pakis. Nah, walaupun Pak Mirza Pakis ini dikenal oleh seluruh cabur, dia memang teliti. Tapi dia seorang bapak yang mengerti dengan cabur. Itu mereka. Anda sendiri melihat Bung ini seperti apa kayak gitu?
Ketika saya baca di media itu 40 miliar itu ya lebih kurang 420.000 per hari itu hitungannya dari uang saku aja dan besar ya, belum yang lain. Ya, kalau saya melihat itu memang gimana ya? Ya mungkin inspektorat yang mau audit lah ya. biar lebih transparansi aja gitu kan, karena saya melihat karena ini dana hibah. Dana hibah artinya ini kan dana masyarakat ya. Dari APBD dianggarkan untuk KONI, dihibahkan untuk KONI. Nah, kalau 43 miliar dibandingkan dengan PON Papua, ini kalau menurut pemikiran saya Seharusnya berada di 5 besar ya? Seharusnya berada di 5 besar. Prestasi yang harus kita raih gitu, dengan jumlah yang besar gitu. Kemudian konflik tidak ada, kemudian COVID tidak ada, artinya memang harus dipacu semangat itu kuat untuk meraih prestasi di 5 besar gitu. Dan diadakan di tetangga kita pula. Dan diadakan di tetangga kita pula gitu. Dekat pula. Nah, kalau naik bis saja kita malam tidur tuh udah nyampe ya kita di Medan. Nah, jam 9 sampai jam 9 pagi ya. Iya. Di sebelah jam kan, apalagi kan tahu sekarang udah banyak kan. Jadi artinya memang KONI nggak boleh juga dia agak egois gitu. Kalau dikritik ya harus terima. Karena ini kan kegagalan namanya. Gagal. Kalau saya melihat ini gagal total. Kalau jadi gagal. Ya, saya kalau mesti lihat dari target yang di apa kan? Di media disampaikan 25 medali emas. Ya kan, kalau 25 medali emas kita masuk 10 besar. Kalau saya misalnya dengan anggaran 43 miliar yang kita di Papua dengan 5 miliar, perjalanan biaya yang untuk makan, keamanan, keamanan semua, itu cukup loh. Bisa kita meraih lebih para besar. Nah, kalau dengan yang Aceh Sumut ini yang lebih dekat, 43 miliar ini, ya. Sementara banyak juga yang pelatih curhat sama saya, peralatannya tidak diberi, ada yang separuh beli. Ya kemana? Kemana ini loh? Nah, ya kan? Kemana? Di mana seorang ketua dan wakil ketua 1, 2, 3 ini? Berarti kan nggak benar gitu loh. Nggak merangkul ini. Kalau cabur ini kayak Anggar kemarin, dia juara umum tuh 5 medali emas, 4 perak, 1 perunggu. Sekarang turun. Nah, ini kan seharusnya dari 5 medali emas ini kan bisa menjadi 7. Ini yang harus digenjot. Nah, ada cabur yang tidak diharapkan, tidak ditargetkan untuk medali emas, dapat seperti saya 2 medali emas. Itu sah-sah saja. Berarti kan dari cabur yang unggulan kita ini, ya kan, 21 medali emas, dengan adanya cabur yang tidak ditargetkan untuk medali emas, minimal kita dapat 30 medali emas dong. Ya, dan harapan kami pada kami ini asli putra daerah. Kami ini ketika datang ke Sumbar, datang ke suatu daerah bertanding, ini Riau, Riau yang kaya. Dan saya sampaikan sama mereka bahwa atlet Indonesia itu banyaknya dari Sumatera. Atlet Indonesia itu semua yang diambil oleh DKI, Jabar, itu ada atlet Sumatera, Sumatera semua. Nah, begitulah perhatiannya. Nah, kalau kita seorang putra daerah itu terpanggil untuk membenahi ini. Harapan saya mungkin untuk ketua kedepannya, ya energi yang muda, yang berpotensi untuk dan mengerti sistem. Itu mereka. Mungkin terakhir, Bung Denny, apa yang bisa disampaikan untuk KONI? Saya pesan terakhir aja, jangan KONI ini mati di dalam lumbung padi. Kenapa saya sampaikan? Dengan jumlah dana yang besar, 43 miliar, dan semua fasilitas olahraga itu ada di Riau. Karena kita bekas PON. Kita mau tanya apa? Skiair ada tempatnya, Takraw ada tempatnya, semua kita punya. Karena kita pada PON 2012 kita di Provinsi Riau. Artinya kita punya fasilitas itu semuanya. Kalau kita gagal di 12 besar, ini sejarah pertama Riau yang keluar dari 10 besar. Nah, harapan saya hanya satu. Sebagai anak Riau, sebagai pencinta olahraga, dan sebagai mantan pengurus KONI, saya pengen ke depan pengurus KONI yang baru, ketua umum KONI yang baru, betul-betul orang yang paham dan mengerti dengan olahraga.
untuk menaikkan elektabilitas olahraga di Provinsi Riau dan di mata Indonesia. Itu harapan saya. Baiklah, itu tadi kita terkait bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, yang satu mantan atlet dan satu lagi mantan bidang politik di bidang hukum ya, bidang hukum di Poni Riau. Saya kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.